Fajar di kantor Aruna Group. Kabut pagi masih menggantung di atas jalan Dago saat detektif Adrian Prasetya melangkah keluar dari mobil hitamnya. Kantor Aruna Group menjulang anggun di ujung jalan. Bangunan bergaya kolonial yang kini disulap menjadi kantor modern dengan kaca-kaca tinggi dan taman kecil di depannya. Namun pagi itu, suasananya jauh dari kata tenang. Dua mobil polisi terparkir di depan, pita kuning membentang di pintu masuk. Seorang petugas muda menyapanya. "Selamat pagi, Pak Adrian. Mereka sudah menunggu di dalam." Langkah Adrian mantap menapaki marmer dingin menuju lantai 3. Lantai tempat Nadira Setiawan, sekretaris pribadi direktur, ditemukan tak bernyawa di ruang kerjanya. Udara di sana masih menebarkan aroma samar parfum wanita, bercampur bau besi yang menusuk, darah yang baru mengering di lantai. Di ruangan itu, Inspektur Lazuardi berdiri dengan tangan terlipat. Korban ditemukan pukul 6 pagi oleh Satpam, Pak Bagus. Tak ada tanda perampokan. Semua barang masih utuh. Hanya satu hal yang aneh, komputer korban dalam keadaan mati total. Seolah seseorang sengaja menghapus sesuatu. Adrian mendekat. Matanya tajam menyisir ruangan. Meja kerja Nadira tertata rapi. Hanya ada satu cangkir kopi yang tumpah setengah di sisi kanan, dan sebuah agenda kulit coklat di pojok meja. Ia membuka halaman terakhir. Tulisan tangan halus Nadira berbunyi, Rabu, 12 Oktober, pukul 19.30. Bicara soal laporan tambahan. Jangan sampai ada yang tahu. Adrian mengernyit. Laporan tambahan? Tentang apa? Lazuardi mengangkat bahu. Belum tahu. Tapi kabarnya Nadira sering lembur belakangan ini. Katanya, dia diminta menyusun ulang data keuangan perusahaan. Seketika, Adrian menoleh ke jendela besar di belakang meja. Kaca itu setengah terbuka, dengan bekas sidik jari samar di sisi bawahnya. "Ada yang keluar lewat sini." "Tidak mungkin," jawab Lazuardi cepat. 3 lantai dari tanah. Tapi, bisa jadi seseorang masuk dari balkon sebelah, ruang Direktur Rendra. Nama itu membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Rendra Wiratama, Direktur Aruna Group, dikenal sebagai pengusaha sukses dengan citra publik tanpa celah. Namun rumor gelap sering mengikutinya, terutama soal hubungan personal dengan sekretarisnya. Ketika Adrian bertemu Rendra di ruangannya, pria itu tampak pucat tapi berusaha tegar. Saya tidak percaya ini bisa terjadi. Nadira itu seperti tangan kanan saya. Semalam kami masih berbicara soal laporan revisi pajak perusahaan." "Pukul berapa Anda terakhir melihatnya, Pak Rendra?" tanya Adrian datar. "Saya meninggalkan kantor sekitar pukul 8 malam. Nadira masih di ruangannya, katanya ingin menyelesaikan satu berkas lagi." Adrian mencatat dengan teliti. Tatapannya kemudian jatuh ke meja Rendra yang mengilap. Di sudutnya, ada foto kecil Nadira tersenyum saat acara kantor. Terlalu pribadi untuk sekadar foto pegawai biasa. Apakah ada seseorang di kantor yang mungkin memiliki masalah dengan korban? Rendra terdiam sesaat. "Mungkin. Maya, manajer keuangan kami. Mereka sempat berdebat soal laporan audit minggu lalu. Tapi saya kira hanya masalah kecil." Saat Adrian hendak pergi, matanya menangkap sesuatu di lantai dekat kursi tamu, potongan kecil kain rendah hitam, nyaris tak terlihat. Ia memungutnya, memasukkannya ke kantong plastik bukti. "Menarik," gumamnya. Ketika keluar ruangan, Detektif Adrian berdiri sejenak di lorong. Kantor itu tampak sunyi, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres, seperti bisikan samar yang bersembunyi di balik tembok. Korban seorang sekretaris, wanita cerdas dan loyal, tetapi mungkin terlalu tahu banyak. Dan bagi Adrian, itu berarti satu hal. Kebenaran yang disembunyikan di Aruna Group baru saja menuntut nyawa pertamanya. Jejak di balik meja sekretaris. Sore itu, hujan rintik mulai turun di atas atap kaca Aruna Group. Detektif Adrian Prasetya masih duduk di ruang kerja korban, memandangi meja Nadira Setiawan yang kini terasa sepi, seperti masih menyimpan rahasia yang belum terungkap. Lampu neon berpendar lembut,
menyoroti setiap sudut ruangan yang tampak terlalu bersih, terlalu disterilkan dari kehidupan seseorang yang baru saja tiada. Adrian perlahan membuka kembali agenda kulit coklat Nadira. Di balik lembar terakhir yang bertuliskan, "Jangan sampai ada yang tahu," ia menemukan satu halaman tersembunyi, seperti diselipkan dengan sengaja. Isinya adalah daftar tanggal dan angka, kolom yang menunjukkan transfer dana dalam jumlah besar ke beberapa rekening berbeda. Namun, di pojok kanan atas tertulis dengan pena merah, "Cross-check keuangan, jangan lewatkan yang tanggal 9. Tanggal 9 Oktober. Adrian segera mencatatnya. Ia tahu, tanggal itu bisa menjadi titik awal benang merah. Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Maya Halim, manajer keuangan perusahaan, berdiri dengan payung masih meneteskan air. Wajahnya tampak pucat, tapi tatapannya tajam. "Detektif Adrian? Saya dengar Anda memeriksa ruang kerja Nadira. Saya hanya ingin memastikan semua dokumen keuangan aman." Adrian menatapnya, tidak menjawab seketika. "Anda dekat dengan almarhumah?" Maya menarik napas. "Kami bekerja sama hampir setiap hari. Tapi akhir-akhir ini dia berbeda. Terlalu hati-hati, terlalu banyak menyimpan berkas di laci pribadinya." "Laci pribadinya?" "Ya. Dia punya laci tambahan di bawah meja. Tidak ada yang tahu kecuali saya, dan mungkin Pak Rendra." Adrian segera berjongkok memeriksa bawah meja kerja. Dari luar tampak biasa, tapi saat ia mengetuk sisi dalamnya, terdengar bunyi rongga. Dengan obeng kecil, ia membuka panel tipis kayu di bagian bawah. Sebuah ruang rahasia terungkap, dan di dalamnya terdapat flash disk hitam serta amplop coklat bersegel. "Menarik sekali," gumam Adrian. "Dan Anda bilang hanya Anda dan Pak Rendra yang tahu tempat ini." Maya menelan ludah, gugup. "Saya hanya pernah membantunya memperbaiki kunci lacinya minggu lalu." "Baiklah," jawab Adrian sambil menatapnya tajam. "Kalau begitu, mungkin Anda juga bisa jelaskan kenapa sidik jari Anda juga ada di komputer korban." Wajah Maya seketika tegang. Saya hanya mencoba membuka filenya pagi ini sebelum polisi datang. Saya ingin memastikan tidak ada data perusahaan yang bocor." "Sayangnya," ucap Adrian sambil berdiri, "komputer itu sudah diformat sepenuhnya sebelum Anda sempat menyentuhnya." Maya terdiam. Suara hujan di luar semakin deras, menambah ketegangan di antara mereka. Adrian tahu, seseorang di perusahaan ini bukan hanya mencoba menutupi jejak, tapi juga ingin memastikan tidak ada yang tersisa dari apa yang Nadira ketahui. Beberapa jam kemudian, Adrian kembali ke apartemennya di kawasan Ciumbuleuit. Ia menyalakan lampu meja, membuka flash disk hitam itu melalui laptop pribadi yang selalu ia gunakan untuk kasus besar. Di dalamnya hanya ada satu folder bernama Internal Audit RS. File itu terkunci dengan sandi. Setelah beberapa kali mencoba kombinasi tanggal dan nama, Adrian berhenti. Ia menatap ke jendela. Hujan masih mengguyur kota, dan petir sesekali menyambar. RS, dua huruf inisial yang bisa berarti banyak hal. Tapi satu nama segera terlintas di benaknya. Rendra Wiratama, sang direktur. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, layar laptopnya tiba-tiba meredup. Folder, Internal Audit RS, hilang dalam sekejap. Seseorang telah memasang sistem penghapus otomatis di dalamnya. Adrian hanya sempat membaca satu baris teks sebelum file itu lenyap. "Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah terlambat." Keesokan paginya, Adrian kembali ke kantor Aruna Group. Ia disambut oleh Bagus Santoso, satpam tua yang pertama kali menemukan mayat Nadira. Pria itu tampak gelisah. "Pak Adrian, ada yang aneh. Semalam setelah Bapak pergi, saya melihat seseorang di lantai 3 lewat kamera CCTV, tapi rekamannya hilang." "Hilang?" "Iya, direkam jam 22.45. Tapi pagi ini, filenya terhapus otomatis. Saya sempat lihat sekilas. Sepertinya itu Ibu Maya. Dia masuk ruangan Pak Rendra." Adrian terdiam. Ia kemudian meminta izin memeriksa ruang direktur.
Ruangan itu masih sama elegannya. Meja besar, karpet tebal, aroma kopi mahal. Tapi kali ini Adrian lebih teliti. Ia memperhatikan kaca balkon di sisi kiri, yang semalam terlihat dari ruangan Nadira. Di bingkainya, ada bekas goresan logam, seperti bekas alat pengait. Skenarionya mulai terbentuk di kepala Adrian. Seseorang mungkin berpindah dari ruang direktur ke ruang sekretaris lewat balkon. Dan jika benar begitu, berarti pembunuhan itu terjadi setelah Rendra pergi. Tapi siapa yang masih punya akses malam itu? Adrian menatap sekeliling, lalu matanya tertuju pada cermin besar di dinding belakang meja Rendra. Cermin itu retak halus di sisi bawah, seperti bekas benturan kecil. Ia menunduk, memeriksa bagian belakangnya. Di balik lapisan kayu cermin, tersembunyi kamera mini, nyaris tak terlihat. Jadi, seseorang memantau ruangan ini, gumamnya pelan. Ia tidak tahu siapa yang memasangnya, tapi satu hal pasti, Nadira mungkin sudah tahu keberadaan kamera itu sebelum ia dibunuh. Adrian menutup map catatan penyelidikannya dan melangkah keluar ruangan. Di lorong panjang itu, udara terasa dingin menusuk. Pintu-pintu kantor tertutup rapat, tapi gema langkahnya terdengar panjang dan berat. Di benaknya, satu kesimpulan mulai terbentuk. Nadira Setiawan dibunuh bukan karena dia bersalah, tapi karena dia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui. Dan setiap petunjuk kecil, flash disk, amplop coklat, dan cermin retak itu, hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Surat yang tak pernah terkirim. Langit Bandung tampak muram sore itu. Hujan belum turun, tapi udara lembab dan berat seolah menggantungkan rahasia yang belum tersingkap. Detektif Adrian Prasetya duduk di ruang tamu apartemennya. Lampu kuning temara menerangi berkas-berkas di atas meja. Di antara kertas yang berantakan, amplop coklat yang ditemukan di laci rahasia Nadira Setiawan masih tertutup rapat. Segelnya berwarna merah darah, tanpa nama penerima. Setelah beberapa detik hening, Adrian membuka amplop itu dengan pisau surat. Isinya, beberapa lembar dokumen perusahaan dan satu surat tulisan tangan. Tulisan Nadira, tegas, sedikit miring ke kanan. Surat itu ditujukan kepada seseorang yang ia panggil hanya dengan huruf A. A, jika sesuatu terjadi padaku, simpan ini. Aku tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Aku menemukan sesuatu di laporan audit, angka-angka tak masuk akal, dana yang berpindah dengan cepat. Mereka pikir aku tidak paham, tapi aku tahu cukup untuk menghancurkan semuanya. Aku takut. Tolong, jangan biarkan mereka menutupinya. Aku ingin menyerahkan semuanya langsung padamu, tapi mungkin sudah terlambat. Aku mendengar mereka bicara semalam. Seseorang dari dalam perusahaan membantu mereka. Jangan percaya siapapun, bahkan yang terlihat baik. N. Adrian meletakkan surat itu perlahan. Siapa? A? Mungkinkah itu dirinya? Ia belum pernah mengenal Nadira secara pribadi sebelum kasus ini. Tapi jika Nadira menulis surat itu untuk seseorang yang ia percayai sepenuhnya, berarti dia telah merasa terancam jauh sebelum kematiannya. Ia menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota mulai menyala di bawah kabut tipis. Dari kejauhan, terdengar suara klakson dan hujan pertama mulai turun perlahan. Dalam hati, Adrian tahu, Nadira bukan hanya seorang sekretaris. Ia adalah saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kejahatan keuangan yang mungkin melibatkan orang di puncak Aruna Group. Keesokan paginya, Adrian kembali ke kantor Aruna Group dengan membawa salinan surat itu. Kali ini, ia berencana berbicara langsung dengan Rendra Wiratama, sang direktur. Ruangannya terasa lebih tegang dari sebelumnya. Rendra duduk di kursinya, memandangi jendela hujan dengan ekspresi kosong. Pak Rendra, ujar Adrian membuka percakapan. Apakah Anda pernah menerima surat dari Nadira sebelum kematiannya? Rendra menoleh perlahan, matanya sayu. Tidak. Mengapa? Adrian meletakkan surat itu di meja. Dia menulis ini sebelum meninggal. Mengaku telah menemukan kejanggalan dalam laporan audit perusahaan. Rendra membaca sekilas, wajahnya memucat. Tuhan,
Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Tapi saya yakin, ini pekerjaan orang dalam. Siapa yang punya akses penuh ke laporan keuangan selain Anda? Maya Halim. Jawabnya cepat. Tapi, tunggu, ada satu orang lagi. Kepala IT kami, Raffi Siregar. Dia yang menangani sistem keamanan dan server keuangan. Nama itu membuat Adrian teringat sesuatu. Flash disk hitam yang ditemukan Nadira memiliki folder bertuliskan Internal Audit RS. RS, Raffi Siregar. Adrian segera menuju ruang IT di lantai 2. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya layar komputer yang menyala. Seorang pria berkacamata duduk di depan monitor, menatap Adrian dengan gugup. Anda Raffi Siregar? Ya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menanyakan soal sistem penyimpanan data perusahaan. Mengapa file komputer Nadira terhapus secara permanen? Raffi menelan ludah, tangan gemetar di atas keyboard. Saya juga bingung, Pak. Itu tidak mungkin terjadi tanpa akses admin tertinggi. Siapa yang punya akses itu? Raffi terdiam sesaat sebelum menjawab lirih. Saya dan Pak Rendra. Adrian memperhatikan perubahan ekspresinya. Tapi Anda yang menamakan folder di flash disk itu, bukan? Raffi mematung. Dari mana Anda tahu tentang flash disk itu? Jadi benar, gumam Adrian. Anda yang membuatnya. Raffi menunduk. Saya diminta Nadira untuk membantu memverifikasi data audit. Kami menemukan transfer dana mencurigakan ke rekening luar negeri, jumlahnya miliaran. Nadira ingin melaporkannya, tapi dia bilang seseorang di atas sudah mencium gerakannya. Dia menyuruh saya membuat backup data di flash disk itu. Dan setelah itu, dia bilang akan menyerahkannya pada seseorang bernama Adrian, mungkin Anda. Tapi sebelum sempat melakukannya, dia terbunuh. Ruangan hening. Adrian menatap lelaki itu lama. Tiba-tiba, suara gedebuk keras terdengar dari luar. Ketika Adrian membuka pintu, lorong sudah kosong, tapi ia melihat bayangan seseorang berlari menjauh ke arah tangga darurat. Ia mengejar. Langkah kaki beradu dengan gema suara hujan di atap. Namun ketika ia tiba di bawah, orang itu sudah menghilang. Hanya tersisa satu benda di lantai, sarung tangan kulit hitam dengan noda darah kering di ujungnya. Malamnya, Adrian memeriksa kembali surat Nadira sambil memutar ulang kejadian hari itu. Kata-kata terakhir surat itu berputar di kepalanya. Jangan percaya siapapun, bahkan yang terlihat baik. Ia teringat wajah Rendra yang panik, Maya yang defensif, dan Raffi yang ketakutan. Semua tampak seperti korban dari situasi yang sama, atau pelaku yang memainkan peran masing-masing. Lalu matanya berhenti pada tanda tangan Nadira di akhir surat. Ia menelusurinya dengan pena, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Garis bawah tanda tangan itu membentuk simbol kecil, 2 huruf saling bertaut, M, R. Maya dan Rendra. Sebuah simbol yang bukan kebetulan. Adrian tersandar di kursi. Jadi begini permainannya, gumamnya. Cinta, uang, dan pengkhianatan. Dan Nadira berdiri di tengah-tengahnya. Pagi berikutnya, polisi menemukan sesuatu baru di tempat parkir bawah tanah Aruna Group, sebuah surat tak terkirim di bawah wiper mobil Rendra. Surat itu dari Nadira. Isinya hanya satu kalimat. Aku tahu semuanya, dan aku akan bicara malam ini. Adrian berdiri di depan mobil itu, hujan mulai turun lagi. Ia tahu, kebenaran sudah mulai menyeruak ke permukaan, tapi setiap langkah mendekat berarti semakin dalam ke jurang konspirasi. Ia menatap langit yang kelabu, lalu berbisik. Permainan ini baru saja dimulai. Cermin retak di ruang direktur. Pagi yang dingin menyelimuti kota Bandung. Kabut tipis menutupi halaman depan Aruna Group, sementara sinar matahari berjuang menembus awan abu-abu. Detektif Adrian Prasetya berdiri di depan gedung itu, memandangi pantulan dirinya di kaca lobi. Ia tampak letih, tapi matanya tajam. Ada sesuatu yang tidak mau ia lepaskan dari pikirannya. Surat Nadira yang belum sempat terkirim.
Rekaman suara samar. Dan satu benda yang terus menghantuinya sejak pertama kali ia menemukannya, cermin retak di ruang direktur. Pagi itu, Adrian memutuskan untuk kembali ke ruangan tersebut, bukan sekadar memeriksa ulang, tetapi menelisik sesuatu yang sejak awal terasa tidak beres. Ia melangkah perlahan ke lantai 3, di mana suasana kantor masih lengang. Tak ada suara selain dengung AC dan langkah sepatunya di lantai marmer. Saat ia membuka pintu ruang Rendra Wiratama, aroma kopi basi masih tercium samar. Meja besar dari kayu jati tampak rapi, namun cermin besar di dinding belakang tetap memantulkan kesan ganjil. Pantulan ruangan tampak sedikit miring, seperti menyembunyikan sisi lain yang tak terlihat mata manusia. Adrian mendekat. Ia mengamati retakan di bagian bawah kanan cermin. Retakan itu tidak alami. Ada garis melengkung halus seperti akibat benda tajam yang disengaja. Dengan ujung pena logam kecil dari sakunya, ia mencongkel sisi bingkai kayu. Suara klik lembut terdengar. Panel kayu bergerak sedikit, membuka celah rahasia di baliknya. Di sana, terselip sebuah kamera mikro dan alat perekam suara dengan lampu indikator yang sudah mati. Jadi, ruangan ini diawasi, gumam Adrian lirih. Tapi oleh siapa? Saat ia sedang mencatat posisi alat itu, pintu ruangan terbuka dengan cepat. Rendra berdiri di ambang pintu, matanya melebar melihat Adrian di depan cerminnya. "Detektif, apa yang Anda lakukan di sini?" Suaranya tegas, tapi terdengar gugup. Adrian berbalik tenang. "Memeriksa bukti yang Anda lupa, laporkan." Kamera tersembunyi di balik cermin. Alat perekam suara. "Milik siapa, Pak Rendra?" Rendra menelan ludah. "Saya tidak tahu. Mungkin staf IT yang memasangnya untuk keamanan." "Keamanan?" Adrian mendekat, menatapnya lekat. "Atau untuk mengawasi percakapan pribadi Anda dengan Nadira Setiawan?" Rendra terdiam. Garis rahang tegangnya bergerak. "Apa maksud Anda?" "Saya menemukan surat Nadira. Dia tahu lebih banyak dari yang Anda kira. Dia bahkan berencana bicara malam itu, tapi seseorang datang lebih dulu. Dan kamera ini mungkin merekam semuanya." Ekspresi Rendra berubah. Ia menunduk sesaat, lalu berkata pelan, "Saya tidak ingin Nadira mati, detektif. Dia, orang yang berarti bagi saya." "Berarti bagaimana?" Rendra menatap langsung ke mata Adrian. "Saya mencintainya." Keheningan menelan ruangan. Di luar, langit semakin gelap meski masih pagi. Adrian menatap Rendra lama, mencoba menakar apakah kata itu jujur atau hanya upaya menutupi sesuatu. "Kalau begitu," katanya perlahan, "Anda punya alasan terbesar untuk menyembunyikan sesuatu tentang kematiannya." Adrian menyalakan alat perekam suara itu. Terdengar suara klik, lalu rekaman samar yang bergemerisik. Rekaman 12 Oktober, pukul 19.47. Suara perempuan, "Aku tidak bisa tutup mulut lagi, Ren." Suara pria, "Tenang, sayang. Aku akan atur semuanya." Suara perempuan lagi, lebih keras, "Tidak. Aku sudah menulis suratnya. Kalau sesuatu terjadi padaku, mereka akan tahu." Bunyi keras, seperti kaca pecah, lalu senyap. Rekaman berhenti. Adrian menatap Rendra. "Itu suara Nadira, bukan?" Rendra menutup wajah dengan tangannya. "Ya. Tapi saya tidak menyentuhnya. Saya meninggalkan ruangan sebelum itu terjadi. Demi Tuhan, saya tidak membunuhnya." Adrian meninggalkan ruang direktur dengan kepala penuh tanya. Ia menuju ruang Maya Halim, yang sedang duduk di depan komputer, wajahnya pucat. "Bu Maya," sapanya datar, "Anda tahu soal cermin di ruang Pak Rendra?" Maya menatap Adrian tanpa ekspresi. "Tentu saja tahu. Saya yang meminta dipasang." "Untuk apa?" "Untuk melindungi perusahaan. Saya curiga ada kebocoran data." Tapi ternyata justru Rendra yang menggunakan kamera itu untuk merekam percakapan pribadinya dengan Nadira. Adrian tertegun. "Jadi Anda tahu hubungan mereka?"
Tentu. Semua orang tahu. Tapi Nadira tidak tahu siapa yang sebenarnya dia bantu. Dia pikir sedang memperbaiki sistem keuangan, padahal Rendra memintanya menutupi transaksi ilegalnya. Ketika dia sadar, semuanya sudah terlambat. Dan Anda? Tanya Adrian tajam. Anda di mana malam kejadian? Maya tersenyum tipis. Di rumah, sendirian. Tapi saya tahu siapa yang terakhir bertemu Nadira. Ia menyerahkan sebuah flash disk kecil. Ini rekaman CCTV dari parkiran belakang. Tidak lengkap, tapi cukup memberi Anda arah. Adrian menyalakannya di laptop. Di layar, tampak sosok pria mengenakan jas gelap masuk ke gedung lewat pintu samping pukul 20.46. Bayangannya samar, tapi saat ia menoleh ke kamera, cahaya lampu menyoroti cincin perak berlambang Aruna Group di jarinya. Adrian membeku. Ia tahu cincin itu. Hanya dua orang yang memilikinya, Rendra Wiratama dan Maya Halim. Ia menatap Maya. Menarik. Anda juga punya cincin itu, bukan? Maya tertawa pelan. Benar. Tapi Anda harus tahu, Rendralah yang memesan desainnya. Cincin itu bukan simbol perusahaan, itu simbol hubungan kami. Kata-kata itu menggantung di udara seperti racun. Adrian menyadari, kisah ini bukan sekadar soal pembunuhan. Ini tentang cinta yang berubah jadi alat manipulasi. Malamnya, Adrian kembali ke ruang Rendra. Ia berdiri di depan cermin retak itu lagi. Retakan halus itu kini tampak seperti luka yang membelah pantulan dirinya menjadi dua, kebenaran dan kebohongan. Ia menyentuh permukaan kaca dingin itu dan berbisik lirih. Siapa yang sebenarnya kau lindungi, Nadira? Dalam pantulan cermin, seolah muncul bayangan samar. Sosok wanita berambut panjang mengenakan pakaian putih, tersenyum sendu. Adrian mengerjap. Bayangan itu lenyap. Ia tahu satu hal pasti, cermin itu merekam lebih dari sekadar gambar. Ia menyimpan sisa-sisa dosa orang-orang yang bercermin di hadapannya. Dan kini, satu persatu bayangan itu mulai retak. Pertemuan di tengah hujan. Hujan turun deras malam itu, membasahi setiap sudut kota Bandung hingga lampu jalan tampak seperti bintang yang tenggelam di aspal. Petir menyambar di kejauhan, disusul dentuman guntur yang memantul di antara gedung-gedung tua. Di bawah langit kelabu itu, Detektif Adrian Prasetya berdiri di depan sebuah kafe kecil bernama De Lantai 2, tempat yang disebut oleh Maya Halim dalam pesan terakhirnya. Datang sendiri, jam 8 malam. Aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya membunuh Nadira. Jam menunjukkan pukul 19.58. Hujan turun semakin lebat. Adrian memeriksa jam tangannya sekali lagi sebelum melangkah masuk ke dalam kafe yang hampir sepi. Aroma kopi hitam bercampur udara lembab menyambutnya. Hanya ada satu pelayan dan seorang pianis tua yang memainkan lagu melankolis di sudut ruangan. Di meja paling pojok, Maya duduk menunggu. Rambutnya terurai, wajahnya tampak pucat namun matanya menyimpan sesuatu, campuran ketakutan dan tekad. Di hadapannya, dua cangkir kopi mengepul perlahan. Adrian menarik kursi dan duduk tanpa banyak bicara. Kenapa di sini? Tanyanya. Maya menatap keluar jendela, memperhatikan hujan yang menuruni kaca seperti tirai air. Karena Nadira pernah sering duduk di sini. Setiap sore setelah jam kerja, ia menulis sesuatu di buku catatannya. Di tempat ini dia merasa aman. Lalu kenapa aku dipanggil? Maya menatapnya dalam. Karena kebenaran sudah tidak aman di tangan siapapun lagi. Adrian menyandarkan tubuh, memperhatikan tiap gerak bibirnya. Maya menatap ke meja, tangannya gemetar sedikit saat membuka amplop coklat besar. Ia mengeluarkan foto-foto, dokumen transfer, dan salinan laporan keuangan Aruna Group. Semua menunjukkan jejak penyelewengan dana dalam jumlah besar. Nama yang tercantum di tanda tangan persetujuan, Rendra Wiratama. Namun di bawah tanda tangan itu, ada tanda tangan kedua, Maya Halim. Jadi, Anda juga terlibat, kata Adrian datar. Maya menarik napas dalam. Ya, tapi aku dipaksa. Nadira tahu.
Dia ingin membongkar semuanya dan menyerahkan bukti ini ke polisi. Rendra tahu itu, dan malam itu, aku melihat mereka bertengkar. Adrian menatap tajam. Anda melihat. Dari ruang kontrol CCTV. Aku memanggilnya, tapi dia tidak sempat menjawab. Aku mendengar suara kaca pecah, lalu sunyi. Setelah itu, aku melihat Rendra keluar dari ruangan sendirian. Hening sejenak. Suara piano berhenti. Hanya hujan yang terdengar. Adrian memutar ulang kejadian di kepalanya. Retakan kaca di ruang direktur, rekaman suara Nadira yang berakhir dengan bunyi pecahan kaca. Semuanya mulai mengarah pada satu orang. Kalau begitu kenapa kau tidak melaporkan malam itu? Tanya Adrian perlahan. Maya tersenyum getir. Karena kalau aku melapor, aku juga ikut tenggelam. Aku bukan orang suci, detektif. Aku ikut menandatangani laporan palsu itu. Ia menunduk, lalu menambahkan, tapi aku tidak tahan hidup dalam ketakutan. Rendra mulai mengancam. Katanya, kalau aku buka mulut, nasibku akan seperti Nadira. Suara pintu kafe tiba-tiba berderit. Seorang pria masuk, mengenakan jas gelap yang basah kuyup. Cahaya lampu menggambar wajahnya dengan jelas. Rendra Wiratama. Maya langsung kaku. Dia tahu aku di sini, bisiknya lirih. Adrian berdiri pelan, tangannya refleks menyentuh saku tempat pistol kecilnya disimpan. Rendra melangkah mendekat. Wajahnya datar namun matanya menyala dingin. Selamat malam, detektif. Saya dengar Anda masih sibuk mengejar bayangan. Bayangan tidak membunuh orang, jawab Adrian tenang. Tapi seseorang yang bersembunyi di baliknya. Mungkin iya. Rendra menatap Maya. Kau sungguh tega, ya? Semua yang kubangun untuk kita, kau hancurkan hanya karena rasa bersalah. Maya berdiri, tubuhnya gemetar. Kau bunuh dia, Rendra. Nadira tidak pantas mati. Rendra tersenyum kecil, tapi senyuman itu getir. Kau salah. Aku tidak membunuhnya. Tapi aku tahu siapa yang melakukannya. Adrian mendekat setengah langkah. Siapa? Rendra menatap keluar jendela, ke arah hujan yang menelan seluruh suara kota. Seseorang yang lebih berkuasa dari aku. Seseorang yang tidak boleh kau sebut namanya. Nadira menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Sebelum Adrian sempat bertanya lebih jauh, kaca jendela kafe tiba-tiba pecah akibat tembakan yang datang entah dari mana. Suara peluru memecah malam. Maya menjerit, pelayan bersembunyi di balik meja. Adrian segera menunduk dan menarik Maya ke bawah meja. Ketika debu kaca mereda, Rendra sudah roboh di lantai. Darah mengalir dari dada kirinya, matanya menatap kosong ke arah lampu gantung. Di luar, suara motor besar terdengar menjauh di tengah hujan deras. Adrian segera keluar dari persembunyian, memeriksa denyut nadi Rendra, nihil. Ia merogoh jas pria itu dan menemukan sesuatu di saku dalamnya, potongan surat Nadira yang sudah robek, bertuliskan huruf terakhir dari kalimat yang tak sempat selesai. Orang yang kau percayai sepenuhnya. Hujan di luar semakin deras, seperti mencoba menghapus jejak apapun dari kejadian itu. Polisi tiba beberapa menit kemudian, tapi pembunuhnya sudah lenyap. Adrian berdiri di depan jendela yang pecah, menatap jalan basah yang sepi. Maya duduk di kursinya, menggigil. Dia sudah mati. Adrian hanya menatap kosong. Ya. Tapi jawabannya mati bersamanya juga. Ketika kafe akhirnya ditutup untuk penyelidikan, Adrian berjalan keluar ke bawah hujan, membiarkan jasnya basah. Langit masih gelap, dan pikiran di kepalanya berputar cepat. Ada tangan lain di balik ini semua, bayangan besar yang bahkan Rendra takut sebut namanya. Dan di tengah hujan itu, Adrian merasa seperti disaksikan oleh seseorang. Ia menoleh, di seberang jalan, berdiri sosok pria dengan payung hitam, wajahnya samar. Saat Adrian menatap lebih lama, pria itu menunduk sedikit lalu menghilang di balik gang sempit. Di dalam hatinya, Adrian tahu satu hal. Kasus Nadira belum selesai. Yang baru mati hanyalah orang yang menutupinya,
bukan kebenarannya. Dan malam itu, di tengah derasnya hujan, detektif itu berjanji. Besok pagi, ia akan mulai memburu bayangan yang bahkan takut akan cahaya. Bayangan di balik payung hitam. Pagi di Bandung terasa muram setelah malam berdarah itu. Hujan belum sepenuhnya berhenti, hanya berubah menjadi rintik lembut yang membasahi trotoar dan meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk. Di depan kafe di lantai 2, garis polisi masih terbentang. Para jurnalis berdiri di bawah payung, melontarkan pertanyaan yang tak akan dijawab siapapun. Detektif Adrian Prasetya berdiri diam di bawah kanopi gedung seberang, memperhatikan mereka. Matanya lelah, namun pikirannya berputar cepat. Bayangan pria berpayung hitam yang muncul di tengah hujan semalam masih menghantui kepalanya. Ia tahu sosok itu bukan kebetulan. Pria itu datang bukan untuk melihat, tapi untuk memastikan Rendra mati. Dan yang membuat semuanya lebih aneh, tembakan malam itu terlalu presisi. Satu peluru menembus kaca, tepat ke dada kiri. Itu bukan pekerjaan amatir. Adrian berjalan menuju mobil dinasnya. Di kursi penumpang, terdapat map coklat berisi hasil autopsi sementara. Ia membukanya sambil menyalakan rokok. Korban, Rendra Wiratama. Penyebab kematian, luka tembak dari jarak 60 meter. Jenis peluru, 9 mm tipe polisi militer. Ia mengernyit. Polisi militer? Itu bukan peluru yang bisa dibeli sembarang orang. Ini bukan sekadar pembunuhan korporat, gumamnya. Ada tangan institusi di baliknya. Siang harinya, Adrian menemui Kompol Dimas, rekan lamanya di kepolisian yang kini bertugas di unit intelijen. Mereka bertemu di sebuah warung kopi di Jalan Braga, di mana suasana santai menutupi percakapan serius. Peluru itu berasal dari gudang senjata yang diawasi militer, kata Dimas pelan, memastikan tak ada yang mendengar. Dan peluru dengan nomor seri yang sama pernah digunakan dalam operasi pengamanan proyek pemerintah di bawah Aruna Group. Adrian menegakkan tubuhnya. Jadi Aruna Group punya kontrak langsung dengan pihak militer. Dimas mengangguk. Bukan cuma kontrak, mereka punya proyek rahasia bernilai miliaran. Dan Nadira kemungkinan besar tahu sesuatu tentang itu. Suara hujan di luar makin deras, menutup ruang bicara mereka. Adrian menatap kosong ke cangkir kopinya. Potongan puzzle mulai tersusun. Nadira adalah sekretaris yang menemukan laporan keuangan ganda, satu resmi, satu disembunyikan. Saat ia mencoba mengungkap, nyawanya diambil. Dan Rendra, yang berusaha menutupinya, kini juga mati dengan cara yang sama rapi. Tapi siapa bayangan di balik semua itu? Menjelang sore, Adrian kembali ke kantor Aruna Group. Kali ini ia membawa surat izin penggeledahan. Gedung itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Para pegawai berbisik-bisik, beberapa menatapnya dengan ketakutan. Ia naik ke lantai 3, melewati ruang sekretariat tempat Nadira dulu bekerja. Ruang itu masih dibiarkan seperti semula. Di atas meja Nadira, Adrian menemukan buku catatan kecil yang sudah lusuh, tersembunyi di balik tumpukan map biru. Di dalamnya tertulis barisan kalimat yang membuat darahnya berdesir. Aku tahu proyek, Langit Merah, itu bukan pembangunan. Itu pengalihan dana besar ke luar negeri. Jika aku lenyap, carilah orang dengan payung hitam. Dia bukan bayangan, tapi tangan kanan dari mereka yang mengatur segalanya. Adrian menatap tulisan itu lama. Langit Merah. Ia menutup buku itu perlahan. Nama yang asing namun terasa berat. Ia menyalakan ponselnya dan mencari file arsip Aruna Group. Tidak ada catatan tentang proyek dengan nama itu. Tapi ada satu file terenkripsi di komputer Nadira yang belum pernah dibuka siapapun. Setelah meminta bantuan unit IT, file itu berhasil dibuka. Isinya adalah daftar nama, pejabat tinggi, pengusaha besar, dan satu nama yang membuat Adrian terpaku. Maya Halim. Malamnya, hujan kembali turun. Adrian memarkir mobil di depan rumah Maya, yang terletak di kawasan Dago Pakar. Rumah megah dengan taman gelap di depan, sunyi tanpa cahaya. Ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi.
Sunyi. Ia memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Perlahan ia melangkah masuk. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya petir sesekali. Aroma lembab bercampur wangi bunga melati yang samar. Di ruang tamu, di atas meja, ada payung hitam yang masih basah. Jantung Adrian berdegup cepat. Ia menatap sekeliling, lalu terdengar suara langkah pelan dari arah tangga. "Maya?" panggilnya. Suara itu berhenti. Dari atas, muncul sosok Maya mengenakan jubah tidur putih, wajahnya pucat, mata sembab. "Detektif Adrian," suaranya serak. "Kau tidak seharusnya di sini." Adrian menatap payung di meja. "Itu milikmu." Maya menatap benda itu, lalu menggeleng pelan. "Bukan. Dia baru saja pergi." "Siapa?" Maya menggigit bibirnya. "Orang yang membunuh Rendra. Orang yang juga membunuh Nadira. Dia datang untuk memperingatkanku agar diam." Adrian melangkah mendekat. "Apa maksudnya proyek Langit Merah?" Maya menunduk, lalu berkata dengan suara bergetar, "Itu proyek pencucian uang untuk mendanai operasi rahasia. Nadira tahu segalanya. Aku berusaha menutupinya, tapi ketika dia mengancam akan membocorkan, mereka mengirim bayangan itu." "Tapi siapa dia?" tekan Adrian. Maya menatap langsung ke mata Adrian. "Namanya Kolonel Bram Santosa, Kepala Keamanan Aruna Group. Dialah yang selalu membawa payung hitam itu, simbol dari kelompok mereka. Dan sekarang dia mengincar kau, detektif." Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar dari belakang rumah. Adrian segera menarik Maya dan berlindung di balik sofa. Sinar laser merah menembus tirai, tanda bidikan senapan jarak jauh. Ia berlari ke arah dapur, menarik Maya bersamanya, dan menembakkan pistolnya ke arah jendela. Suara peluru berbalas dalam gelap. Satu peluru menembus bahu Adrian, membuatnya jatuh terduduk. Tapi ia tetap menembak balik, hingga suara tembakan berhenti. Hujan deras menelan segalanya. Ketika Adrian membuka mata lagi, Maya sudah berjongkok di sampingnya, wajahnya ketakutan. Di luar, hanya payung hitam yang tergeletak di tanah, terbuka, robek di bagian tepinya, seperti simbol perang yang belum usai. Adrian menatapnya dengan napas berat. "Kau harus kabur. Tapi ingat, Maya, bayangan ini belum selesai, dan aku akan menyeretnya keluar dari gelap." Malam itu, dengan darah di bahu dan hujan yang menutupi jejak, Adrian tahu. Permainan ini baru saja naik level. Dan di ujung permainan itu, bayangan di balik payung hitam menunggu. Bukan sekadar pembunuh, tapi sosok yang mengatur seluruh tragedi dari balik cermin. Mata yang menatap dari cermin. Subuh menyingkapkan langit Bandung yang pucat kelabu. Kabut menggantung di antara pepohonan dago, dan sirene ambulans masih terdengar samar di kejauhan. Di dalam sebuah rumah sakit militer yang sepi, Detektif Adrian Prasetya terbaring di ranjang putih, bahunya terbalut perban tebal. Aroma antiseptik memenuhi udara, dingin, kaku, seperti menahan napas. Ia membuka matanya perlahan. Bayangan malam sebelumnya masih membekas. Suara peluru, payung hitam, dan wajah pucat Maya Halim yang ketakutan. Di meja sampingnya, sebuah map coklat tergeletak, di atasnya selembar catatan tulisan tangan bertuliskan. "Mereka datang tengah malam. Aku harus pergi. Jangan cari aku. M." Adrian menatap catatan itu lama. Maya sudah menghilang. Lagi. Tapi kali ini ia tahu, Maya bukan sekadar pelaku atau saksi. Ia adalah kunci terakhir yang tersisa antara dirinya dan kebenaran. 2 hari setelah keluar dari rumah sakit, Adrian kembali ke gedung Aruna Group, tempat di mana segalanya bermula. Gedung itu kini dijaga ketat. Kasus kematian Rendra Wiratama sudah menjadi berita nasional, dan nama Aruna Group mulai dicabut dari semua proyek pemerintah. Namun Adrian tahu, masih ada sesuatu yang belum selesai di sana. Ia menaiki tangga ke lantai 3, ke ruang direktur, ruangan dengan cermin retak itu. Ketika ia membuka pintu, ruangan sudah dibiarkan kosong. Semua berkas,
komputer, dan perabotan sudah diangkat. Hanya satu benda yang tertinggal di dinding, cermin besar dengan retakan halus yang sama. Ia mendekat perlahan. Dalam pantulan cermin itu, ia melihat dirinya sendiri, tapi ada sesuatu yang ganjil. Ada bayangan samar di belakangnya, seperti sosok berdiri di sisi gelap ruangan. Adrian berbalik cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kursi kosong dan pantulan cahaya dari jendela. Cermin ini merekam sesuatu, gumamnya. Ia menyalakan alat perekam mini yang dulu ditemukan di balik bingkai. Lampunya berkedip sekali, lalu hidup. Rekaman terakhir yang tersimpan muncul di layar kecilnya. Suara langkah kaki. Suara pintu terbuka. Lalu terdengar suara pria tegas. Buang mayatnya. Pastikan tidak ada jejak. Kemudian, suara wanita bergetar. Aku tak sanggup lagi, Kolonel. Dan terakhir, suara tawa pelan, dingin, menyusul tembakan tunggal. Adrian menatap layar itu dengan rahang mengeras. Kolonel Bram Santosa. Nama itu kini bukan sekadar bayangan. Ia nyata. Sore itu, Adrian menelusuri jejak terakhir sang kolonel. Melalui Kompol Dimas, ia mendapat informasi bahwa Bram baru saja tiba di Bandung dan bersembunyi di markas lama Aruna Security Division, sebuah gudang besar di kawasan industri pinggiran kota. Tanpa menunggu bantuan, Adrian memutuskan datang sendiri. Langit sore berubah ungu kelam. Hujan mulai turun lagi, pelan tapi deras. Gudang itu tampak sunyi, hanya lampu kuning redup di depan pintu besi. Adrian menapaki genangan air, pistol di tangannya bergetar ringan, tapi matanya fokus. Saat ia masuk, suara derit logam menyambut. Di tengah gudang kosong, ada satu meja panjang dengan cermin besar di ujungnya, sama seperti yang ada di ruang direktur dulu. Dan di depan cermin itu berdiri Kolonel Bram, mengenakan jas hitam, memegang payung hitam tertutup di tangan kanannya. "Selamat datang, detektif," katanya tenang, tanpa berbalik. "Aku tahu kau akan datang ke sini. Karena Anda meninggalkan terlalu banyak jejak," jawab Adrian. "Nadira, Rendra, bahkan Maya. Semua mati atau hilang karena satu proyek kotor yang Anda lindungi." Bram tertawa kecil. "Kau pikir aku bekerja sendiri? Aruna hanyalah alat, detektif. Kau bahkan tidak tahu seberapa dalam akar proyek langit merah itu menjalar." Adrian mendekat satu langkah. "Mungkin tidak. Tapi aku tahu kau yang menarik pelatuknya." Bram menatap pantulan Adrian di cermin. Kadang, yang menarik pelatuk bukanlah tangan, tapi sistem. Dan sistem itu sudah memutuskan siapa yang hidup, siapa yang harus dilenyapkan. Ia menurunkan payungnya, mengungkap pistol di bawahnya. "Sayangnya, kali ini sistem memilih kau." Tembakan meledak. Adrian berguling ke samping, peluru melesat menembus kaca cermin, memecahnya berkeping-keping. Dalam kekacauan pantulan cahaya dan serpihan kaca, Adrian membalas tembakan. Suara dentu memenuhi gudang, diiringi hujan yang memukul atap seperti ribuan genderang perang. Satu peluru Adrian mengenai bahu Bram, membuatnya terhuyung. Pistol jatuh. Adrian mendekat, menendang senjata itu menjauh. "Permainan selesai, Kolonel." Bram menatapnya dengan senyum miring. "Selesai? Kau pikir kebenaran akan menyelamatkanmu?" Ia tertawa pendek, darah menetes dari bibirnya. "Lihatlah ke cermin itu, detektif. Siapa sebenarnya yang kau lawan?" Adrian menoleh ke arah serpihan cermin di lantai. Dalam pantulan yang terpecah-pecah itu, ia melihat bukan hanya dirinya tapi wajah Maya Halim, berdiri di pintu gudang. "Maya?" Suaranya nyaris tak terdengar. Maya menatapnya dengan mata sembab. "Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan semuanya, Adrian." Ia mengangkat pistol kecil dari balik jasnya, menatap Kolonel Bram, lalu Adrian. "Dia memang memerintahkan pembunuhan Nadira. Tapi aku yang menekan pelatuknya. Aku yang menembaknya malam itu." Adrian terpaku. "Kau?" Maya tersenyum getir. "Nadira ingin mengungkap semuanya.
Tapi kalau itu terjadi, aku, Rendra, dan semua orang akan hancur. Aku hanya ingin menghentikan semuanya. Bram menatapnya lemah, tertawa sinis. Akhirnya kau mengaku juga. Maya menatapnya tajam. Aku tidak mengaku, aku menutup buku ini. Ia menarik pelatuknya, dua tembakan terdengar hampir bersamaan. Suara hujan menelan segalanya. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Bram sudah tewas di tempat. Maya masih bernapas, terbaring di lantai, tangannya berlumur darah. Adrian berlutut di sampingnya, menahan tangis yang tidak keluar. Maya menatapnya samar. Kau tahu, detektif, kadang kebenaran bukan untuk diungkap, tapi untuk dikubur bersama orang-orang yang mencintainya. Lalu matanya perlahan tertutup. Beberapa minggu kemudian, berita Aruna Group dan proyek Langit Merah menghilang dari media. Semua file disegel oleh pemerintah, diserahkan pada otoritas lebih tinggi. Adrian duduk sendirian di kantornya, menatap sepotong cermin retak yang ia simpan di mejanya. Dalam pantulannya, hanya dirinya yang tampak. Tapi setiap kali ia menatap terlalu lama, ia merasa seolah ada sepasang mata lain di balik pantulan itu. Mata Nadira. Kasus selesai, katanya pelan, tapi suaranya hampa. Di luar, hujan kembali turun. Dan di antara tetesannya yang jatuh di kaca jendela, Adrian bersumpah ia melihat, sekilas saja, seorang wanita berpayung hitam berjalan menjauh di bawah lampu jalan. Senyumnya samar, seolah mengingatkan bahwa dalam setiap cermin, selalu ada mata yang tetap menatap dari baliknya.